membacakan Quran surah Al-Baqarah dari 183 sampai 186 lah insya Allah. Ada satu buah pesan dari Imam Hasan Al-Basri. Beliau pernah mengatakan jika ingin berbicara dengan Allah maka sholatlah. Tetapi jika ingin Allah berbicara dengan kita maka bacalah Al-Quran. Makanya teman-teman sekalian sesekali rasanya perlu ketika membaca Al-Quran kita kondisikan hati bahwa seakan-akan tuh Allah lagi ngobrol sama kita, Allah lagi berbincang kepada kita. Nah, biasanya rasanya tuh eh, akan beda tuh. Ketika baca Al-Quran seakan-akan Allah lagi bicara dengan kita. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, amin. Ya, setelah kita perdengarkan ya, setelah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat bagus sekali ya oleh saudara kita nih, teman kita, sahabat kita yang eh, hadis Ramadan ya, Ustaz hadis Ramadan nih. Ya. Tadi ada apa namanya? Ada pesan dari beliau ya, yaitu supaya kalau kita membaca Quran sambil membayangkan ya bahwa kita sedang berbincang dengan Allah gitu ya. Karena ini mungkin salah satu kita, karena ini salah satu ya cara kita berinteraksi dengan Allah gitu. Ya, ya amin. Semoga yang mendengarkan dan membacakan yang mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya Allah kita kalau ada pesan mungkin dari kakak-kakak dari kakak-kakak biasa di kantor ya. Ya mungkin dari Ayu ya dari mana Pung Citra atau Sally ya. Ada yang mau dibahas silakan ya itu kalau ada yang sampaikan. Kalau mungkin kan juga nyalakan kamera boleh ya kalau mungkin kan. Kalau enggak apa-apa. Ya baik, insya Allah tadi saya sudah
kabarin Ustadznya ya. Insya Allah beliau bergabung sekitar 2 menit lagi seharusnya ya. Coba saya kontak lagi. Oke, itu insya Allah Ustadznya sudah bergabung ya dengan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi insya Allah sudah dibuka Ustadz ya. Dan juga tadi sudah dibacakan Quran ya. Tadi dengan luar biasa merdunya oleh hadis ya dari hadis Ramadan. Jadi mungkin insya Allah bisa kita mulai Kak Ustadz ya untuk apa namanya ya pesan gitu ya tausiah dari Sarjana Maradian ya. Sempat ada yang nanya juga katanya ada hubungan apa dengan Reza Radian gitu saat katanya saya. Masya Allah. 11-12. 11 kuadrat dan 12 akar. Masya Allah. Ya, perlu dibantu screen share atau gimana gitu Ustaz? Gimana? Perlu Tes? dibantu apa gitu kayak share screen atau semacamnya gitu. Oh iya. Kalau dari saya bisa nggak share screen? Nah, coba dulu Ustaz. Harusnya sih bisa. Ah, bisa nih Pak Jiwadi. Saya ya. Oke. Ya nanti disesuaikan aja sama Ustaz ya. Maksudnya ya jadi saat trenan ini ada di Jogja ya Mas ya. Dan kebetulan azan di sana tuh jam 18.04 Mas ya. Jadi mungkin nanti Ya, Masya sesuaikan Allah. dengan ya nyamannya Mas Renan ya gitu. Jangan sampai mengganggu waktu berbuka puasanya juga gitu. Masya Allah. Ya khawatirnya Ah, iya. nanti saya membatalkan nanti yang di situ kepingin yang lihat. Makan pisau kan Iya, gak iya. enak juga satu ya. Masya Allah. Iya. Iya. Baik. Ya, iya. Jadi Mas Renan ini ya, teman kerja saya juga gitu ya. Gitu. Beliau ini lulusan UGM ya gitu. Beliau penulis kitab-kitab hadis, kitab-kitab itu ya. Apa namanya? Ya, ya kitab-kitab hadis gitu ya. Fikih. Fikih ya, kitab-kitab fikih dan juga ahli juga di bidang biologi gitu. Bahkan Masya praktek juga Allah. ya. Jadi insya Allah ilmunya nggak cuma agama, ya, tapi juga termasuk banyak ilmu akademis juga, duniawi juga gitu. Jadi insya Allah banyak yang kita bisa diskusikan nih dengan beliau ya, dengan Ustaz Renat tentunya. Ya. Ya baik, terima kasih atas teman-teman yang sudah join ya, Hadis, Ayu, Mariana, Ipung, Citra, dan Seli. Insya Allah untuk berikutnya merupakan taujih ya, tausiah dari Ustaz Renat. Kepada Ustaz Renat kami persilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya coba untuk share screen dulu nih. Semoga bisa tampak. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. hamdulillah, hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, insyaallah di waktu yang berkahnya Masya Allah sambil menunggu kita untuk menunggu waktu berbuka ya, di mana waktu tersebut ya, doa-doa mustajab, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang makbul ya, doanya, sambil kita kemudian mohon pada Allah Subhanahu wa taala pikiran yang tenang, dada yang lapang ya, sambil kita beristifadah. Semoga sih ya, semoga nanti waktunya cukup kalau memang ada beberapa hal yang ingin didiskusikan gitu. Nah, kesempatan kali ini insya Allah saya membawakan satu, ini bukan materi kuliah ya, meskipun judulnya Ustadz Sandi banget nih, Twin Disease, sambil saya dibantu nerjemahin ya, ini jadi terkait penyakit kembar nih. Kalau panjenengan mungkin browsing ya dengan kata twin disease, ini memang mengarah nanti pada satu kelainan ya, di mana kemudian berbagi nutrien gitu, adanya kembar di mana kemudian akan kita bahas ya. Jadi ini disclaimer-nya, bukan tentang itu gitu. Ya qadarullah ya, kebetulan saja kemudian ini memang gambarnya saya ambilkan seperti itu saja. Tapi ada kaitannya bahwa di dalam agama kita ada satu fenomena di mana penyakit ya, ada dua macam penyakit yang itu ternyata saudara kembar ya. Jadi dia bukan hanya sibling tuh, tapi kemudian memang benar-benar kalau ada satu maka yang lain pun akan muncul, yaitu kezaliman dan sifat kikir ya, kezaliman dan sikap atau sifat bakhil yang sangat gitu ya. Sehingga karena terkait dua hal ini, maka dua hal ini atau dua penyakit ini saya sebut sebagai penyakit yang kembar ya. Dan ini yang semoga menjadi perhatian kita agar kita berhati-hati ya, karena penyakit ini bisa jadi menjangkit siapapun gitu ya. Nah, kita mulai ya dengan mengambil satu hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai premis kita yang utama ya. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya, selain Imam Muslim juga diriwayatkan oleh para imam yang lain, Imam At-Tabrani, ya, Imam Al-Baihaqi, dan Imam Abu Awanah dan yang lain-lain. Ya. Nah, hadis ini ya, bunyinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqud dzulmah, ya, takutlah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamati. Kenapa? Karena sungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan. Ya. Az-zulmu itu bentuk mufradnya, tunggalnya. Zulumat itu bentuk jamaknya. Ya. Bentuk jamaknya. Jadi diartikan kezaliman. Satu kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan. Karena zulmun itu artinya gelap. Ya. Nah, dia akan berubah nanti di hari kiamat sebagai kegelapan-kegelapan. Wattaqu as-sukha, dan takutlah kalian terhadap sifat kikir, sifat bakhil. Bahkan lebih dari itu, as-sukh itu adalah sifat pelit yang sangat gitu ya. Pelit yang sangat, bahkan dia berorientasi untuk kemudian mengambil milik orang lain. Fa inna sukha ahlaka man kana qablakum. Kenapa? Karena sesungguhnya sifat kikir itu ahlaka man kana qablakum, adalah sifat yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Ya. Sifat tersebut
itu mendorong mereka yang memiliki sifat tersebut untuk menumpahkan darah dima'ahum wastahallu maharimahum, dan yang lebih parah dari itu mendorong seorang untuk menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas diri mereka. Nah, di dalam hadis ini ada beberapa poin yang paling tidak sih kalau kita ambil setidaknya ada lima hal ya yang kita bisa angkat ya dalam premis kali ini. Yang pertama, pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ittaqudzulmah, ya, takutlah kalian terhadap kezaliman. Artinya kita diperintahkan untuk menjauhi kezaliman. Kemudian yang kedua, fa inna zulma dzulumatun yaumal qiyamati. Ya, alasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebiasaan beliau ketika melarang sesuatu, menunjuki sesuatu, beliau memberikan alasannya. Nah, jadi ini sudah diproyeksikan mungkin ya dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala jauh ke depan. Di mana kalau sekarang kita ketemu dengan fenomena anak-anak atau apa namanya, putra-putri kita atau generasi di abad 21 ini lah ya. Di abad 21 ini salah satu dari kompetensi dasarnya kan adalah sifat critical thinking ya, berpikir kritis. Nah, ternyata hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak semuanya kemudian berisi sesuatu yang sifatnya baku tanpa alasan, kemudian asal diimani saja. Tidak, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan alasannya. Jadi kenapa kita itu harus takut menjauhi kezaliman? Karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Insya Allah nanti kita bahas. Kemudian yang ketiga, kita juga diingatkan wattaqus suha, ya, agar kemudian takut ya berhati-hati atau menjauhi sifat kikir, bakhil, pelit. Alasannya fa inna suha ahlaka man kana qablakum, karena orang-orang sebelum kita itu mereka binasa, hancur gara-gara sifat pelit, gara-gara sifat kikir tersebut. Nah, bahkan lebih dari itu ya, yang kelima, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengingatkan kita, hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Siapa yang memiliki sifat kikir yang sangat itu, ya, menyebabkan diri mereka itu menumpahkan darah, ya, satu sama lain, menyakiti, berperang, berebut, ya, wastahallu maharimahum. Kemudian mereka berani untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan atas diri mereka. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, kita setidaknya ada kita bisa mengambil ya faidah dari membaca hadis ini saja tentang hubungan dua hal. Di dalam satu konteks Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang kezaliman dan sifat kikir atau sifat bakhil. Ya. Kezaliman itu bisa muncul dalam bentuk tindakan tangan maupun kalimat ya, atau kata-kata lisan kita. Nah, ini pun mungkin tampak kalau panjenengan mungkin mengingat ya surat yang mungkin kita hafal semua, surat Al-Humazah. Nah, surat Al-Humazah itu kan disebut humazatil lumazah, ya. Celakalah atau kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat lagi mencela, ya, kezoliman dalam bentuk ungkapan lisan atau amalan lisan, kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyifati orang-orang tersebut alladzi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka yang suka jama'a malau, ya, amal. Mereka suka mengumpulkan harta, uang, ya, mal, wa addadah, dan ngitung-ngitung, ya, menunjukkan sifat pelit, menunjukkan sifat kikir. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan dua sifat tuh, suka mencela, kezaliman, dengan ngumpul-ngumpul kayak uang, ya, atau suka ngitung-ngitung duit, tidak mau berbagi, kekikiran. Inilah mengapa hadis ini sinkron dengan ayat atau surat Al-Humazah tadi, ya, yang menunjukkan bahwa dua penyakit ini adalah dua penyakit yang kembar identik, atau mungkin bisa dikatakan kembar siam tuh bahkan. Ya, kembar siam karena nempel tuh. Bersama dengan kezaliman di situ ada sifat pelit. Di mana ada sifat pelit di situ membawa kepada kezaliman. Kan gitu ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita lebih dalam ya membahas tentang apa yang disabdakan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut.
Tentang kezaliman, mungkin saya rasa ini gimana ya, Ustadz Sandi, ini cara menghilangkan benang merah ini. Kita butuh benang merah memang dalam penjelasan ini, tapi bukan yang ini maksudnya. Maksudnya yang menghubungkan Gimana gitu, ya? bridging gitu. Saya nggak ngerti ini cara menghilangkannya Biasanya gimana. di sana, tadi yang nyeret siapa ya? Bukan Mas Lenan Di ya? saya ya, harus di saya. Kayaknya di sana Ustaz. Atau coba saya cari dah. Nggak apa-apa kan Ustaz, Tidak tadi ada dulu gambar penghapusnya. Saya lanjut ya. sambil saya Saya coba lanjut dulu. coba cari Ya. deh penghapusnya Ustaz. Ya. Makna kezaliman dari kata zulmu ya atau zulmun ya kalau secara bahasa artinya wat usyai fi ghairi maudhi'ihi, yaitu menempatkan atau meletakkan sesuatu di tempat yang tidak semestinya. Maka secara bahasa saya rasa ya kalau kita mau jujur banyak sekali zalimi mungkin kita lakukan tanpa secara bahasa. Saya contohkan kalau kita berani melakukan autokritik terhadap diri kita. Kalau kita kemudian masuk ke dalam rumah, ya, masuk ke dalam rumah sementara kita sendiri sebagai kepala rumah tangga misalkan, sepakat tuh kita mengadakan atau menjadikan satu tempat sebagai wadah sandal atau sepatu. Ini perkara ringan sekali. Tapi kemudian ketika kita buru-buru, ketika kita tidak perhatian, kita sendiri tidak komitmen terhadap apa yang kita bangun dengan kebiasaan baik itu. Kita lepas sandal, masuk ke dalam gitu ya, artinya masuk ke dalam pintu, kesampar atau ketendang-tendang masuk ke dalam pintu, yang mana di situ fi ghairi maudhi'i, ya bukan tempatnya sandal itu. Nah, secara bahasa itu adalah bentuk kezaliman. Ya, secara bahasa itu adalah bentuk kezaliman. Atau mungkin ketika kemudian kita setelah makan mungkin di lantai kita makan gitu, masya Allah. Kemudian kita tinggal tuh piring di lantai, itu bentuk kezaliman. Kenapa kok disebut bentuk kezaliman? Karena tidak seharusnya piring kotor di situ kan gitu ya. Harusnya kan dia dibawa ke tempat cuci piring. Nah, ini secara lughatan. Adapun secara syar'i, makna secara syar'i ya berarti ini kaitannya dengan melanggar hak ya. Atau pelanggaran hak, baik haknya Allah Subhanahu wa taala atau hak makhluk ya. Makhluk dalam hal ini adalah bisa jadi kita sendiri atau orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, ini makanya yang disebut kezaliman itu pasti berkaitan tentang tidak terpenuhinya hak. Ya. Hati-hati di mana ada sesuatu dilakukan, kezaliman dilakukan, maka di sana ada pihak yang haknya tidak terpenuhi. Maka kita ingat bahwa setiap pelanggaran ya, yang melanggar batas syariat, melebihi batas syariat itu adalah kezaliman. Kenapa? Karena syariat itu mengatur kita, baik hubungan antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala maupun muamalah ya, antara manusia satu dengan yang lain. Bahkan syariat Islam ya mengatur agar kemudian bagaimana kita berinteraksi dengan alam selain manusia, di mana kita dilarang untuk mengotori sumur. Ya, di dalam syariat Islam kita dilarang untuk kemudian menutup sumur yang masih hidup ya, artinya masih mengeluarkan air. Ya, artinya apa? Artinya kemudian kita dilarang untuk menutup peluang-peluang atau potensi-potensi rizki yang bisa diperoleh oleh makhluk yang lain. Meskipun kita sendiri sudah tidak butuh. Nah, ini yang disebut dengan kezaliman. Ketika kemudian kita merasa bahwa, loh ini sumur ya saya yang bikin, sumur saya yang punya, terserah saya mau tutup misalkan. Tanpa hak, ya artinya memang bukan untuk digunakan karena kita ingin nutup saja. Sementara mungkin ya sumur atau mata air tersebut digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini termasuk kezaliman, kecil maupun besar. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wa tilka hududullah fala ta'taduha. Ya, itulah batasan-batasan Allah. Hudud itu adalah aturan-aturan batasan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamak dari haddun. Ya. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampaui. Karena ketika kalian melampaui batas-batasan yang Allah tetapkan, itulah terjadinya kezaliman. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita kenalan dengan macam-macam kezaliman. Menurut Al-Quran, bukan menurut saya, tapi menurut Al-Quran. Setidaknya, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, kezaliman itu bisa terjadi pada 3 pihak. Pertama, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kezaliman paling besar.
Inilah yang disebut dengan kesyirikan di dalam surat Luqman. Ya. Yakni ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, wa idz qala luqmana luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah wa idz qala luqmana li ibnihi, ketika Luqman Al-Hakim itu berkata, menasihatkan kepada anaknya, wa huwa ya'idhuhu, sedangkan di waktu itu dia sedang ngajari, dia sedang mendidik anaknya itu. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai putraku, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Inna syirka, karena sungguhnya menyekutukan Allah, kesyirikan itulah dzulmun azimun. Ya, adalah benar-benar adalah kezaliman yang besar. Ya. Dan yang disebut kesyirikan ini saya nukilkan apa yang dinyatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, di dalam kitab Madarijus Salikin. Di mana kemudian beliau rahimahullah menyatakan wa haqiqatu syirki, dan hakikatnya kesyirikan itu tasbihul makhluki bil khaliqi fi khasaisi al ilahiyah. Ya, bahwa hakikat kesyirikan itu adalah tasyabuhnya, menyerupakan makhluk, al makhluk bil khaliq, menyerupakan makhluk dengan pencipta, dengan Allah, fi khasais, ya, dalam perkara-perkara kekhususan al ilahiyah, terkait dengan ketuhanan. Nah, maka disebut kesyirikan itu kalau kemudian terkait dengan apa yang menjadi haknya khusus Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi, ya, untuk kemudian kita berikan sandaran hati gitu ya. Tidak usah rumit-rumit. Syirik itu tidak harus orang itu sujud di depan patung, tidak harus kemudian orang membakar dupa atau kemenyan di hadapan atasannya, ya, yang ada malah diprotes gitu. Tapi cukuplah disebut dengan kesyirikan meskipun itu kecil, yaitu ketika seorang dia menyandarkan tawakalnya kepada bagian atau bidang keuangan di dalam kantornya tempat dia bekerja. Di mana kemudian dia menyandarkan hatinya, ya, kepuasan maupun keridhaannya terhadap apa-apa yang diberikan, ditransfer oleh bagian keuangan tersebut. Maka ini hati-hati. Meskipun ini syirik kecil, tapi tetaplah ini adalah kesyirikan. Kemudian kezaliman yang kedua adalah kezaliman terhadap sesama manusia. Sesama manusia. Yang ini tentu banyak, ya, atau paling sering tuh mungkin kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW, ya, menyebutkan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, ya, fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan atas diriku, kata Allah Subhanahu wa taala, mengharamkan atas diriku kezaliman. Aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku. Artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan kezaliman. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mustahil melakukan kezaliman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan wa ja'altuhu bainakum muharraman. Menjadikan perkara tersebut juga haram. Mungkin dilakukan oleh manusia tapi hukumnya haram. Adapun untuk Allah Subhanahu wa taala, haram yang dimaksud artinya mustahil. Ya, fala tadzalamu, janganlah kalian saling menzalimi satu sama lain. Ya, dan bentuk kezaliman itu ya banyak sekali. Biasanya muncul dari mereka pemilik kekuasaan, ya, terhadap orang yang dikuasai. Baik pemimpin dalam keluarga bahkan, ya, seorang bapak terhadap anak-anaknya, suami terhadap istrinya. Nggak usah jauh-jauh lah, kita tidak bicara tentang pemerintahan negara. Ya, mungkin kejauhan, sudah yang dekat saja dengan keluarga kita. Nah, maka ini bentuk kezaliman yang Allah Subhanahu wa taala, ya, jadikan ternyata berkerabat dekat dengan sifat kikir, pelit. Ya. Jadi kalau panjenengan memiliki sifat kikir atau pelit, cenderung untuk zalim terhadap orang yang dipeliti itu. Kemudian yang ketiga, zalim terhadap diri sendiri. Ternyata bisa juga zalim terhadap diri sendiri. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yatlimun." Kami sesungguhnya tidak menzalimi mereka. Walakin akan tetapi kanu, ya, mereka itu
menzalimi anfusahum yadlimun, menzalimi diri mereka sendiri. Ya, dalam surat An-Nahl. Ini menunjukkan bahwasanya ketika manusia ya melakukan perbuatan dosa, terjerumus dalam maksiat, ya, dienggan untuk bertaubat, bahkan sebagian dari mereka melakukan pengerusakan tubuh ya dengan mengkonsumsi sesuatu yang haram, yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Ya, itu adalah bentuk kezaliman. Ya, bentuk kezaliman. Dan ini yang harusnya kemudian kita hati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman wala taqtulu anfusakum. Jangan innallaha kana bikum rahimah. Ya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha penyayang terhadap panjenengan semua gitu. Jadi mengkonsumsi sesuatu yang haram, ya, narkotika, narkoba, alkohol gitu ya. Gaya hidup yang destruktif, ya, suka begadang itu termasuk kezaliman terhadap diri sendiri. Gitu. Nah, maka kalau kita ingin menjauhi kezaliman, tidak ada cara yang lain. Tidak ada cara yang lain kecuali dengan memenuhi hak bagi siapapun yang memiliki hak. Ya. Dalam sebuah hadis yang sangat bagus sekali, ya, menceritakan tentang bagaimana Salman Al-Farisi ya mengingatkan saudaranya sama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Salman Al-Farisi menyatakan ilani linafsika alaika haqqan. Sesungguhnya atas dirimu sendiri itu ada hak. Wali ahlika alaika haqqan. Dan atas keluargamu ada hak ya terhadap dirimu. Wali zauji wali zaurika alaiha haqqan ya, dan atas tamumu ya orang yang bertandang kepadamu itu juga ada hak atas dirimu. Fa'atikul ladzi haqqin haqqahu. Maka penuhilah pada setiap pemilik hak itu hak mereka masing-masing. Kita punya hak atas diri kita sendiri, keluarga kita punya hak atas diri kita, tamu kita juga punya hak atas diri kita. Dan yang lain-lain, anak kita punya hak atas diri kita sebagai orang tua. Maka ketika seorang itu ingin menjauhi kezaliman, sesederhana adalah memenuhi hak mereka masing-masing. Hanya saja kan biasanya kalau saya tidak salah ya, semoga tidak salah, dikoreksi kalau saya salah. Biasanya kezaliman itu kalau tidak disengaja munculnya karena adanya konflik kepentingan ya. Jadi konflik of interest. Ketika kemudian kita ingin memenuhi hak satu orang, maka itu bertolak belakang atau berlawanan dengan hak orang lain seakan-akan kan gitu ya. Sehingga kemudian harus dimenangkan salah satu dan dikalahkan yang lain. Nih, maka ini kita harus benar-benar ngerti berarti hak yang menjadi hak orang lain yang kita pegang, yang kita harus penuhi itu apa saja. Kan gitu ya. Nah, tanpa seperti itu maka ya nggak heran kalau kegelapan gara-gara kezaliman yang kita lakukan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di hadis yang awal tadi menyatakan bahwa ittaqu zulmah ya. Takutlah kalian tuh terhadap kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati. Bahwa kezaliman itu zulumat ya, merupakan kegelapan ya. Bentuknya jamak, kegelapan-kegelapan yang dia ya, kegelapan yang dimaksud di sini zulumat itu dijelaskan oleh para alim ulama dengan berbagai makna. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud itu zulumatin yaumal qiyamati ala sahibihi la yahtadi bi sababihi ya. Bahwa itu adalah berbagai bentuk kegelapan pada hari kiamat ya bagi pelaku-pelaku kezaliman sehingga dia layah tadi dia tidak mendapatkan petunjuk bisa babi biha ya. Dikarenakan dengan sebab tersebut, dikarenakan dia melakukan kezaliman, nanti di hari kiamat dia tidak mendapatkan hidayah. Alakhina yas'anuru al-mu'minin baina aidihim wa bi aimanihim ya. Pada hari atau pada saat di mana orang-orang yang beriman itu mendapatkan cahaya yang bersinar
baik di hadapan mereka maupun di sebelah aimanihim, ya, di sebelah kanan mereka. Tapi kalau orang itu melakukan kezaliman, maka nanti di hari kiamat di mana kita butuh ya untuk berjalan menuju ke pintu, ya, ke pintu surga, kita menuju kepada pintu keselamatan, maka kegelapan-kegelapan yang bertumpuk. Ini sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyifati bahwasanya memang malam itu, ya, kegelapan malam itu bertumpuk-tumpuk, kan gitunya. Kaki to'ilayli muslim, sebagaimana bertumpuknya malam. Nah, kemudian makna yang kedua, anal zulumati huna syada itu, ya, wal ahwal allati yakunu fiha al-zalimun. Ya, bahwasanya itu kegelapan-kegelapan itu maksudnya adalah kesulitan dan kengerian, rasa takut yang menimpa orang-orang yang zalim nanti di dalam atau di hari kiamat. Jadi rasa takut yang bertambah, rasa kesulitan yang bertambah, ya, rasa kengerian yang bertambah dikarenakan kezaliman yang dia lakukan selama di dunia. Atau makna yang ketiga, annaha ibaratun anil ingkali, ya, anil angkali, ya, bahwasanya dia permisalan seperti belenggu, ya, atau ikatan, wal ukubat, dan berbagai bentuk hukuman-hukuman. Jadi di hari kiamat nanti orang yang melakukan kezaliman itu akan dibelenggu, diikat, dan diberikan hukuman-hukuman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mustahil lalai, ya, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu dhalimun. Ya, jangan kamu menyangka bahwa Allah Subhanahu wa taala itu lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Ya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bersama dengan zalim itu ada saudaranya yang namanya kikir atau pelit, ya, asuh. Yang asuh ini saya sebutkan lebih berbahaya daripada sekedar bakhil. Ya. Sebagian alim ulama menjelaskan, membedakan bahwa al-buh, ya, bukhlun itu nggak mau ngasih, nggak mau memberi, dia nggak mau mengeluarkan. Ya. Adapun suhun itu lebih berat. Itu kikir, pelit yang disertai ambisi, rakus, dan tamak terhadap milik orang lain. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ishad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu terhadap apa-apa yang dimiliki orang lain. Jangan melihat, jangan tampak tertarik terhadap apa yang dimiliki orang lain. Misalnya Allah akan menjadikan orang lain itu menyukai diri kita. Dan asuh ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya juga surat Al-Hasr, "Wa man yuqasuha nafsihi faulaika humul muflihun." Ya, bahwa barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala jaga dirinya dari sifat suh, ya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Disebutkan sebagai orang yang beruntung kalau dia bebas dari bukan hanya bukhlun tapi suhun. Ya, sifat kikir, pelit yang sangat, ya, sangat bahkan ditambahi gitu ya, dilengkapi dengan ambisi rakus, ambisi untuk memiliki apa yang dimiliki orang lain, apa-apa yang ada di sisi orang lain. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang harus kita tahu bahwa sifat suh, ya, sifat suh ini adalah akar atau pangkal asal dari kekerasan dan kejahatan yang ada dari antar manusia, sifat antar manusia. Orang berperang, orang merebut sesuatu, orang menginginkan apa yang dimiliki oleh orang lain. Itu karena sifat suh ini. Ya, atau orang takut kehilangan apa yang dimilikinya. Sehingga kemudian rasa takut itu membawa amarah sehingga menyakiti orang lain. Ya. Ini sebagaimana Nabi SAW tadi menyebutkan hamalahum ala ansafaku dima'ahum, bahwa siapa yang membawa sifat suh ini akan membawa diri mereka kepada pertumpahan, mendorong mereka pada pertumpahan darah. Dan memang manusia itu memiliki sifat, ya, diciptakan dalam keadaan memiliki sifat tamaknya, tidak puas gitu, menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Sebagaimana Nabi SAW mengingatkan, lau anna li ibni adam wadiyan min dhahabin. Seandainya anak Adam itu memiliki satu lembah emas,
kurang apa dia? Emasnya satu lembah, di situ isinya mungkin sekian ribu ton emas. La ahabba an yakuna lahu wadiyan. Niscaya dia akan suka atau menginginkan berangan-angan memiliki lembah yang kedua atau memiliki dua lembah. Nggak puas manusia itu. Nah, rasa itu akan membawa manusia pada penderitaan, termasuk diri kita. Ya, apapun yang kita miliki, kalau kemudian kita memiliki suh tadi, ya, maka itu akan membawa pada kezaliman-kezaliman. Maka hati-hati terhadap dua penyakit ini. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan suh itu menyebabkan normalisasi atau membuat orang menormalisasi dosa-dosa. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kelanjutannya, ya, wastahallu maharimahum, membuat orang itu menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas diri mereka. Kapan itu? Ketika tamak itu atau sifat suh itu kemudian menguasai diri seseorang, maka dia akan membiasakan dosa-dosa atau perbuatan. Dia akan membudayakan sesuatu yang terlarang. Maka dia menganggap sesuatu yang salah itu menjadi benar. Maka Allah Subhanahu wa taala di banyak tempat mengingatkan dalam hal ini. Nah, wallahu a'lam bishawab. Maka yang terakhir solusi kita kembali kepada ketakwaan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tadi menyebutkan ittaku, bertakwalah, bertakwalah atau takutlah, kan gitu ya. Dan ketakwaan ini ketika dibawa dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian pada Allah dimanapun kalian berada, maka ini adalah benteng yang terbaik itu. Ya, benteng yang terbaik yang paling kuat untuk menghindarkan diri kita dari kezaliman dan menghilangkan rasa suh tadi. Ketakwaan adalah lawannya kikir. Ya, bahwa orang yang bertakwa dengan benar-benarnya ketakwaan, maka dia akan jauh dari kekikiran. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ya. Pas sekali karena di sini sudah masuk azan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Mungkin kalau ada yang mau didiskusikan boleh nih. Saya sedikit off cam dulu nih supaya tidak ngiming-ngimingi. Sambil berbuka nggak apa-apa, Ustaz. Ya, maaf, Ya, Ustaz, ya. tafadhol. Ya, ya jazakallahu khairan ya tadi ya. Tauji ya, tausiah dari Ustaz Kenan ya tentang bahayanya dua tadi ya, dua penyakit yang kembar tadi ya. Zolim dan juga kikir ya, di mana memang zolim itu tadi ya. Ternyata bentuk jamaknya menjadi zulumat ya, sehingga membawa kita pada kegelapan gitu. Dan bersama kezaliman itu terdapat sifat kikir ya. Ya, jadi dua penyakit yang perlu kita waspadai ya, termasuk diantaranya kezaliman dan kikir ya. Bahkan tadi bisa membawa kita pada syirik juga ya, syirik kecil juga ya, sehingga kita perlu berhati-hati ya terhadap dua penyakit yang kembar ini ya, twin disease. Baik, jazakallah khairan Ustaz Renan ya atas tausiahnya luar biasa. Mungkin sebelum diakhiri ya, mumpung kita masih ada Ustaz Renan ya, gitu. Ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang mau didiskusikan dengan Ustaz Renan, silakan. Mungkin Kak Adi ya, gitu. Kak Adi, hadis ya. Ayu, Nana, Ipung, Citra ya, ya, Seli ya. Abu, Ira, Adi siapa itu? Apa Ima nih? Ya. Ima ada. Adi siapa ya? Dan juga Arli ya, silakan. Mungkin ada yang mau ditanyakan, didiskusikan yang terkait dengan topik atau mungkin di luarnya. Coba bisa kita bahas juga. Silakan. Silakan. Ibu mungkin? Silakan. Nana, Ayu, Adi, Iswadi ya. Hadis. Silakan ya, siapapun ya. Kalau ada yang mau didiskusikan, bisa ditanyakan sekarang mumpung kita ada pusatnya di sini. Dipersilakan. Tadi apa namanya, sambil Mas Renan menyampaikan tauji juga ya. Ternyata langsung dipraktekkan Mas ilmunya Mas ya. Yang semakin banyak yang tadi bersedekah ya. Luar biasa emang, langsung dipraktekkan sama teman-teman di sini. Baik, silakan, mungkin ada yang mau dibahas, didiskusikan, ditanyakan. Silakan, silakan. San biasanya tuh San. Ima, silakan Ima. Enggak lo enggak. Ayu, ayu katanya tuh San. Ayo, silakan ayo.
Atau diwakili Imam nggak apa-apa kan, mungkin lagi malu beliau nih. Diwakili nama Ipung aja, San. Ya, Saiful Bahri, silakan Saiful Bahri. Ipung silakan Ipung. Ya. Hah? Ipung. Ipung ayo silakan, atau Iman silakan ini Hah? sambil nunggu buka nih, masih ada waktu sedikit nih, silakan. Hah? Ya. Gimana? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mungkin pamit dulu, saya Candi. Pak Ustadz minta nasihat Pak Ustadz Oh biar Ramadan iya, berhasil Pak Ustadz. ya silakan. Ya Pak Ustadz minta nasihat biar Ramadannya berhasil nih Pak Ustadz nih. Masya Allah. Iya, biar Ramadannya berhasil. Ini nasihat yang ini nih yang diminta ini nasihat yang menggabungkan berbagai aspek nih ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, ini bagus sekali pertanyaannya ya. Ini berarti merangkum banyak hal nih. Kalau Ramadan kita ingin berhasil atau sukses, yang pertama harus kita siapkan ya tentu dari awal ya, sebelum masuk Ramadan itu sudah kita siapkan segala sesuatu ya, termasuk di dalamnya adalah persiapan mental. Dalam hal ini maksudnya adalah persiapan kolbu ya, tentang niat dan keikhlasan. Itulah mengapa banyak sekali kajian, tulisan yang kemudian mengingatkan seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita. Maka itu adalah persiapan hati, ya, persiapan hati kita. Selain persiapan fisik. Jadi persiapan fisik tentu ya, hanya saja kita perlu tahu bahwasanya Ramadan itu berisi amalan-amalan yang penting ketika kita lakukan, kita harus tahu mengapanya. Ya, kalau mungkin ya yang sering kali mengangkat bahasan ini adalah Ustadz Felix Siau tuh. Ya, mengapa kita harus berpuasa, mengapa kita harus sholat dan lain-lain. Itu penting sekali itu. Jadi ketika kemudian kita ingin sukses, kita butuh tenaga yang kuat tuh ya untuk menjalani 30 hari, karena bagaimanapun juga Ramadan itu ayam mamadudat ya. Harinya berbilang 29 atau 30 hari. Maka kita perlu perencanaan ya, kita perlu perencanaan bahwa kemudian kalau panjenengan misalkan ya tidak kuat sholat tarawih misalnya setiap hari, ya berarti harus direncanakan tuh setidaknya nanti 10 hari terakhir tuh ya. Jadi bagaimana caranya launching itu sampai 10 hari terakhir semakin apa, energinya itu justru semangatnya semakin besar, bukan semakin gembos. Insya Allah ya. Tanda dari keberhasilan nanti itu justru terlihat di 10 hari terakhir. Bukan berarti kemudian ini mendahului pandangan orang ya. Tapi yang dimaksud itu adalah ketika orang itu justru semangat di akhir-akhir, itu menandakan walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Barang siapa yang mendapatkan hidayah, mengikuti hidayah, petunjuk, maka akan kami berikan kepadanya itu petunjuk yang lebih dan akan kami terima ya ketakwaannya. Ini menunjukkan bahwasannya perkara tersebut bocoran kalau bagi kita itu bagaimana Ramadan kita itu akan berhasil atau tidak. Ya, jadi tips dan triknya bagaimana ya, persiapannya, ya, terutama persiapan hati. Ya, selain dengan fisik ya tentunya. Tapi kalau fisik pun tidak memenuhi, insya Allah hatinya kuat, tetap kok yang namanya Lailatul Qadar itu bisa didapatkan. Ya. Trik-triknya ya kecil, misalnya biasakan untuk sedekah. Ya, mending sedekah misalnya, maaf nih, mending sedekah sehari 5.000 selama 30 hari. Paling tidak kita dapat tuh salah satunya adalah Lailatul Qadar. Ya kan? Daripada kita kemudian sedekah 150.000 di satu hari, tapi kemudian seperti ini, maaf ini bukan mengajari gambling sih. Hanya saja memang sebagian alim ulama menyatakan
demikian, mengambil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ahabul amali ilallahi adwamuha wa in qalla. Yang rutin, yang kontinu, meskipun kecil ya, meskipun ringan. Nah, jadi pelan-pelan saja. Kalau tidak kuat sholat tarawih 23, ya yang penting didawamkan saja, didawamkan. Bagaimana kemudian di rumah mungkin sholat sendiri, ya nanti keluar dari Ramadan kita sholat 2 rakaat plus witir 3 rakaat sehingga totalnya 5. Tapi dawam, insya Allah itu bukti keberhasilan itu. Ya mungkin ini ya, sudah mulai mendekati iqomah di sini. Saya pamit, mohon maaf kalau kemudian tidak bisa menjawab dengan lengkap karena jaringannya di sini tampaknya tidak stabil, Pak Sandi. Masih banyak Mas Lenan ya, Satanan jazakallah khairan. Pak Ustadz. Luar biasa. Yeah. Banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadis gimana Ustaz Hadis? Ya, Kita udah dua baru kan Desan? singkat apa? Oh, masih keburu. Mungkin bisa dua singkat kali ya sebelum kita tutup ya. Siap-siap. Mungkin boleh ngaktifin kamera juga sekalian saya screen capture ya. Kalau memungkinkan, kalau nggak memungkinkan nggak apa-apa. Ya. Jadi bagi teman-teman yang memungkinkan silakan aktifin kamera ya dan bisa saya screen capture. Sambil Ustaz Hadis membacakan doa penutup. Kepada Ustaz Hadis kami persilakan. Ya, mohon izin teman-teman sekalian, di waktu yang mustajab, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Karena salah satu keutamaan di bulan Ramadan adalah bulannya doa. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawli dengan sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtamat ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syari'atik fathik Allahumma rabitataha wa dimuddaha wa dihsubulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu washrah sudurha bi faydil iman bik وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, terima kasih Pak Hadis sudah memimpin doa. Sama-sama, Ima. Ya baik ya, mungkin sudah pada siap berbuka ya. Insya Allah saya juga tinggal beberapa detik lagi di sini ya sebelum kita berbuka. Ya, terima kasih banyak ya jazakallahu khairan. Kasihan untuk teman-teman semuanya ya. Abu, Hadis ya, Adi, si adiknya. Ini dia siapa ya? Saya maaf nggak tahu nih. Maaf. Ya, Ayu Nana ya, Ipung, ya, Irna. Siapa? Dewi join, alhamdulillah. Ya, Ima. Hari ini ada siapa? Hari Kebut kali ya? Dan juga Citra ya. Mohon maaf ya kalau saya ada salah. Aribowo tuh, Aribowo. Aribowo mana Aribowo? Kang Ari. Aribowo, Ari Komeng. Hari Kebut apa? Coba aja buktiin Pak Ari. Kenapa Pak Ades? Oh benar. Kan Kebut ini. Dia yang kanan, dia bukan Kebot. Ya, hari kanan namanya, hari kanan. Oh kanan. Ya tapi dia berbuka ya. Ini mohon maaf ya kalau saya ada salah ya. Semoga ya insya Allah banyak manfaatnya pertemuan kita kali ini ya. Ya baik, kita tutup saja dengan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Ya selamat berbuka semuanya ya teman-teman ya. Terima kasih banyak sekali lagi sudah datang Maaf lahir semuanya. batin semuanya teman-teman. Assalamualaikum Makasih warahmatullahi Mas wabarakatuh. Robert Batin. Terima kasih udah Silakan. fasilitasi. Teman-teman semua. Lahir batin Buatkan teman-teman satu semuanya ya. persatu. Lahir batin. Ya Assalamualaikum. maafin kesalahan Pak Ari.